Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Tamu saya sudah hadir bersama kami malam hari ini. Sudah ada Bang Fadlizon dari Gerindra yang tadi menemani Pak Prabowo pada saat bertemu dengan Presiden SBY. Kemudian ada Mas Julian Adrian Pasha, juru bicara kepresidenan. Ini perlu diperkenalkan, Bang Effendi Ghazali yang akan mengamati komunikasi yang terbina petang tadi. Saya tanya dulu. Ditulis mesranya sudah. Sudah pasti mesra. Sudah pasti mesra. Mesra kan, hubungannya mesra kan, dan kemesraan itu ditingkatkan tadi sore. Ya, sebetulnya bersahabat, berhubungan baik kan sudah lama. Beliau kan sama-sama di Akmil dulu gitu ya. Jadi bukan hubungan yang baru gitu. Dan saya kira hubungannya sangat kolegial, sangat bersahabat. Pembicaraan tadi juga sangat substansial, yang kami nilai juga banyak hal-hal yang disampaikan oleh Presiden itu sangat terbuka gitu tentang keadaan sekarang. Dan topik atau range topiknya sangat luas, mulai dari hubungan internasional sampai pariwisata, energi, perdagangan, pertanian. Ini mohon maaf saya potong. Ini menjadi tanda tanya besar media sepanjang tadi pagi ketika Abang mengatakan betul Pak Prabowo diundang ke istana. Betul ya diundang ya? Ya, saya kan dihubungi melalui Pak Sudi Silalahi pada hari Sabtu dan beliau mengatakan mengundang untuk datang. Tentu satu penghargaan bahwa diundang oleh Presiden, apalagi oleh lurah aja kita sangat merasa dihargai, apalagi ini oleh Presiden kan. Dan ternyata memang kita juga tidak tahu topiknya, tetapi yang disampaikan oleh Presiden tadi banyak hal yang substansial, yang penting, dan ya seperti saya katakan terbuka, kendala-kendalanya apa, challenges ke depan gitu ya. Ini baru pertama kali diundang resmi ke istana? Atau enggak, sebelumnya? Sudah beberapa kali. Istana? Sudah. Sebelumnya kan pertemuan di luar istana? Sudah pernah ada juga di istana, Istana Bogor mungkin. Di tempat Pak Siring. Itu tahun lalu ya, yang di Bali ya? Iya, dan saya pikir ini satu dialog yang sehat gitu, dan konstruktif gitu. Dan Pak Presiden juga kan mungkin juga mengundang tokoh-tokoh lain seperti yang disampaikan. Saya kira itu bagus dari berbagai partai politik. Oke, baik. Saya ke Mas Julian. Mas Julian, apa tadi yang dari versinya pasti tidak terlalu jauh berbeda, tapi kenapa kemudian Pak Presiden mengundang Pak Prabowo? Ya, sesungguhnya tadi kan mengenai substansi sudah disinggung oleh Mas Fadlizon ya. Bapak Presiden kan biasa untuk mengundang para tokoh pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, itu hal yang biasa sesungguhnya. Dan seperti juga tadi sudah disampaikan bahwa untuk Pak Prabowo Subianto sendiri itu telah beberapa kali sebenarnya bertemu langsung dengan Presiden, baik diundang maupun ada audiensi lain yang dilaksanakan ya. Bukan saja di Istana Negara atau di kantor Presiden. Jadi yang tadi sebetulnya Bapak Presiden ingin memberikan update terakhir mengenai apa yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya terkait dengan kunjungan kerja ke Jerman dan Hongaria. Memang tadi disinggung. Memberikan update itu atas permintaan dari Pak Prabowo sebelumnya? Ya, tentunya karena begini. Kenapa? Ini karena jadi pertanyaan ya. Mengapa Pak Prabowo Subianto yang diundang, yang diajak untuk diskusi, kita tentu akan melihat alasannya kan. Alasannya adalah antara lain karena beliau kan berdua itu sebetulnya memang sudah lama berteman baik, bersahabat baik, dan punya banyak kesamaan visi juga. Baik dalam memandang suatu hal. Misalnya saja dalam modernisasi TNI, reformasi TNI dulu. Persamaan visi antara Pak SBY dan Pak Prabowo itu memang kental sekali. Jadi ada kaitannya langsung dengan yang terjadi di Oku, Sumatera Selatan? Tidak, tadi tidak disinggung karena intinya memang lebih pada foreign policy ya. Kebijakan luar negeri kita, bagaimana kita melaksanakan suatu upaya untuk kepentingan nasional kita, baik ke Jerman maupun ke Hongaria. Di sana disebutkan bahwa memang beberapa hal di mana standing position kita sekarang sudah menjadi sangat baik di mata dunia. Dan itu juga diakui oleh pemerintah dan rakyat Jerman maupun di Hongaria. Dan hal-hal seperti ini yang sebetulnya ingin Bapak Presiden sampaikan, bahwa sebagai seorang presiden yang incumbent dan outgoing presiden nanti, beliau memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan hal-hal yang memang berkaitan langsung dengan negara ini, kondisi bangsa kita, kepada seseorang yang kita tahu bahwa Pak Prabowo adalah salah satu kandidat yang nanti akan running di pemilihan presiden 2014. Oke, berarti ini sudah pasti ada kaitannya dengan pemilu 2014. Saya tidak mengatakan demikian, tapi paling tidak dari sisi Presiden SBY, beliau memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral ya untuk menyampaikan sebagai outgoing presiden kepada kandidat presiden untuk memahami secara persis apa yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa. Bang Effendi, analisanya dulu. Ya, khusus dan judulnya agak penting juga nih, mesranya Prabowo dan SBY. Berarti sementara ini yang sedang mesra Prabowo dengan SBY pada hari Senin sekarang ya. Hari Minggu kemarin itu mesra juga Pak SBY dengan Bu Mega.
Walaupun waktu disalamin dua tangan cuma senyum simpul gitu ya. Dan sebelumnya ada juga kemesraan dengan JK kan. JK sudah beberapa kali juga bertemu. Jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Bang Adrian tadi bahwa outgoing presiden. Nah cuma kalau ini konteksnya agak kepagian. Ini baru 2013. Ini kepagian atau mencuri start duluan? Nggak tahu. Nah kalau Anda sampai pada kesimpulan mencuri start, maka mungkin ada bagian psikologi komunikasi yang berbicara. Yaitu bahwa seorang presiden yang mungkin saat-saat ini agak galau itu biasa loh. Presiden juga manusia, boleh galau. Berbicara mencuri start ini lebih menguntungkan yang mana pertemuan tadi sore? Dari seorang SBY atau dari seorang Prabowo? Dua-duanya untung. Dua-duanya untung. Analisa ini segmen selanjutnya, kita harus dua-dua kami untung. kembali saat lagi pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Malam, saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan saya. Saya tadi berakhir dengan presiden juga boleh galau, karena presiden manusia dan galau itu adalah sifat manusia. Nah, sementara kita tahu, ini analisis saya, di dalam partainya dia melihat ada hal-hal yang tidak menentu ya. KLB ini belum tentu juga orang yang dalam tanda petik dia harapkan menjadi penerus partainya, bahkan diproyeksikan sebagai calon presiden ya, atau calon wakil presiden yang akan menang. Karena itu ini menarik, kata-kata outgoing presiden tadi menjadi menarik, walaupun saya katakan agak terlalu pagi. Tapi kan nggak apa-apa juga dong, mumpung ada waktu. Dengan Pak JK sudah, dulu ya, dengan Bu Mega sudah, nah sekarang dengan Pak Prabowo. Tetapi di atas semua itu, yang menjadi agak lebih penting, nanti biar dijelaskan oleh Pak Juru Bicara juga, bahwa Presiden mengupdate Prabowo. Wow, itu menempatkan nilainya Prabowo menjadi tinggi sekali malam ini. Ya kan? Karena artinya, kenapa Presiden sampai mengupdate seorang Prabowo? Kalau berbicara mengenai kemesraan tadi. Kemesraan ini semakin dieratkan. Kalau berbicara mengenai tadi Anda mengatakan Presiden galau, pertanyaan selanjutnya ini mendadak diundang atau sebelumnya sudah diagendakan? Sabtu katanya. Ya, Sabtu. Sabtu. Tapi begini, saya ingin menyambung apa yang disampaikan Mas Effendi tadi. Dan tadi memang Presiden mengatakan saya ini sebagai outgoing leader. Oh, disebut ya? Disebut. Ya. Jadi saya pikir disampaikan oleh Pak Presiden tadi, dan itu artinya mengundang kepada calon-calon juga, ya ada semacam keinginan untuk ada satu change and continuity gitu. Jadi kalau ada perubahan tapi ada juga yang dilanjutkan, dan Presiden juga mengakui ada hal-hal yang sudah dicapai dan ada hal-hal yang masih belum dicapai. Nah, itu current situation itu yang digambarkan. Jadi satu overview terhadap situasi keadaan Indonesia dari berbagai bidang. Tapi memang heavy banyak di foreign policy tadi itu. Tapi yang harus dipotong, karena berdua ini yang hadir di situ tadi, pertemuan itu kan tidak semuanya terbuka. Ada yang tertutup juga. Nah, itu yang kita tidak bisa tahu. Pertemuan empat mata, mesranya Prabowo itu apa? Ada deal-deal politik di luar pertemuan resmi tadi seperti Anda sampaikan. Betul tidak? Bukan deal politik, tapi memang begini. Masalah kasus yang di empat mata maksudnya loh, yang di empat mata. Itu memang ada pertemuan 4 mata setelah itu, kira-kira mungkin 20 atau 25 menit gitu. Itu serunya, 25 menit lama loh itu. Itu, ya kan mereka berbicara sebagai kawan lama gitu, itu sebetulnya. Bukan ada barter-barteran? Enggak, saya kira... Deal-dealan politik? Pertemuan tadi itu substantif kok, substansial. Jadi tidak ada deal-deal seperti itu yang, saya kira apa sih yang mau didealkan? Wong semua partai juga pasti akan menunggu sampai pemilu legislatif di 2014 ya. Tetapi yang kami sangat hargai adalah overview tadi yang disampaikan dan menyampaikan dengan cukup terbuka. Dan saya kira bukan untuk sekedar image building, tetapi memang ada yang sudah dicapai, ada yang belum. Gitu. Berarti tadi Pak Presiden mengundang sebagai calon presiden, diakui? Ya, sebetulnya begini ya. Kalau saya runtut ke belakangnya, kita tahu bahwa setiap kali kunjungan presiden ke luar negeri itu kan selalu ada sesuatu yang mungkin dari sisi pengamat itu dikritisi sebagai sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak begitu bermanfaat. Kira-kira begitu kan. Nah, oleh sebab itu, karena ini bukan karena Pak Wakil Ketua Gerindra pernah menyinggung soal kunjungan Bapak Presiden kemarin.
ya Pak Fadlizon, mohon maaf. Mengkritisi Tapi- sedikit. Mengkritisi, tapi itu memang baik sekali. Kami memang butuh hal-hal seperti itu. Tapi paling tidak Presiden pada kesempatan bertemu langsung dengan Pak Prabowo bisa menjelaskan kepada beliau kan mengenai apa yang sebetulnya kita capai. Ada banyak hal, misalnya seperti pertemuan dengan Jerman. Saya harus ulangi lagi ini seperti halnya yang tadi ada dalam pertemuan. Kita melihat beberapa bidang, ada 5 bidang, 5+3 kan, yang tadi disinggung di dalam pertemuan dengan Jerman. Itu semuanya sangat bermanfaat dan strategis bagi kepentingan nasional kita. Misalnya seperti di bidang tidak saja ekonomi, tapi juga bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga bidang investasi dan militer ya di dalam alutsista atau Tapi industri seperti ini Mas pertahanan. Julian, kalau misalnya mengundang Sudah. posisi Pak Prabowo diundang sebagai Anda mengatakan dari tokoh bangsa begitu ya, Ketua Begini, Dewan begini, ya, Pembina, saya- calon presiden. Apakah kemudian semua calon presiden akan diundang dan Begini. dijelaskan juga kondisi bangsa kita seperti ini? Ini yang sesungguhnya belum diketahui oleh publik karena memang tidak diliput secara langsung oleh media massa. Sesungguhnya kan seperti yang saya katakan tadi, ini bukan pertemuan pertama atau kali pertama Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo dalam hal ini ya. Dalam konteks beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan maupun sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan kebetulan karena ini terekspos oleh media, maka menjadi besar. Oleh sebab itu saya perlu katakan, menyinggung tadi yang disampaikan oleh Pak Effendi, bahwa ini adalah bentuk komunikasi politik beliau. Beliau selalu memelihara komunikasi politik dengan semua tokoh, semua pimpinan masyarakat, dan ya tentu di dalam hal ini juga termasuk pimpinan dari partai politik itu sendiri. Jadi saya tidak perlu sebutkan begitu banyak tokoh-tokoh masyarakat yang sungguhnya sudah bertemu, diundang maupun mengajukan permohonan untuk bertemu atau beraudiensi Tapi dengan nggak presiden. kelihatan sama media. Tapi tidak kelihatan oleh media. Oleh sebab itu, kalau tadi dikatakan terlalu dini, saya kira itu tidak terlalu tepat juga Pak Effendi. Karena ini mungkin saja kalau tidak terliput oleh media, tidak akan terekspos pada hari ini. Mungkin pada menjelang pemilu 2014. Bang Effendi ngangguk-ngangguk setuju Enggak, dengan ya, penjelasan memang Mas Julian? Jadi begini, lepas dari ada perbendaharaan pertemuan sebelumnya yang tentunya kita tidak tahu, dan pada bagian lain media kan genit-genitnya beda gitu. Jadi kalau pas mesranya Prabowo media genit gitu, tapi kalau yang lain menurut juru bicara tadi ada beberapa yang tidak terliput. Tapi katakanlah demikian, maka dalam sebuah konstelasi saya membayangkan suatu saat ada juga pertemuan dengan Pak Wiranto misalnya. Lalu seperti itu juga ada update dari Presiden ke Pak Wiranto sebagai salah satu juga yang punya peluang untuk maju ke Abu Rizal Bakri misalnya gitu ya. Yang pernah kita dengar sebelumnya kan dengan JK sering ya saling tukar pikiran. Atau tokoh-tokoh bangsa yang Iya, lain, tokoh-tokoh Megawati bangsa mungkin yang saja. dalam konteks seperti itu. Oke, ada rencana itu Mas? Ditahan dulu penjelasannya, kita jeda lagi. Kami kembali saat lagi pemirsa. Sudah begini pada. Ya, kembali kita lanjutkan. Saya ke Mas Julian. Agenda selanjutnya, tokoh-tokoh bangsa lain, mungkin saja capres-capres lain juga akan diundang. Ya tentu kalau bicara mengenai capres nanti yang kita pastikan yang akan hadir ya di dalam Pilpres 2014 ya. Pastinya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Presiden memiliki kewajiban moral. Sekali lagi kewajiban moral untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya dihadapi oleh bangsa ini. Karena tentu dari pengalaman beliau memimpin 9 tahun berjalan sekarang itu kan nggak mudah. Banyak dinamikanya dan memimpin sebuah negara dengan kompleksitas dan dinamika politik, ekonomi, sosial yang seperti Indonesia sekarang itu kan bukan suatu hal yang sederhana dan mudah. Oleh karena itu ya tentu ini merupakan suatu hal yang saya belum bisa pastikan sekarang. Tapi yang mungkin nanti akan dilakukan adalah tentu akan juga memberikan share pengalaman, informasi, pengetahuan kepada para kandidat yang hampir pasti akan maju menjadi kandidat presiden 2014. Jadi kalau memang sekarang Pak Prabowo yang bicara dengan Bapak, bertemu dan berdiskusi, berdialog, itu karena secara kebetulan memang Pak Prabowo sudah dinominasikan kan. Kita tahu kalau kita melihat atau merujuk ke hasil-hasil ya. survei juga, dan beliau secara jelas dan gamblang juga menyatakan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah karena mereka punya incumbents ya, atau circumstance, pindingan, pandangan, Berarti view bukan yang sama. langkah pertama untuk meminang Pak Prabowo selanjutnya. Saya kira tidak degradasi seperti itu ya. Bahwa kemudian Pak Prabowo itu juga dianggap sebagai satu tokoh yang memang kemungkinan bisa sangat berpeluang pada Pilpres 2014 ya. Kita tidak menafikan hal itu kan. Tergantung dari kehendak yang di atas. Tapi yang jelas bahwa Presiden melihat dalam hal ini banyak kesamaan visi dengan Pak Prabowo. Khususnya mungkin dari
beberapa perspektif ya. Tentu di samping itu ada juga perbedaan Ini pandangan yang baru dan saya perbedaan dengar, yang baru saya dengar cara melihat. dan mungkin sebelumnya sudah pernah disampaikan, tapi malam ini harus agak digarisbawahi bagi para pemirsa untuk mulai membangun peta-peta yang baru bahwa dinyatakan ada kesamaan visi antara Pak SBY dengan Pak Prabowo gitu kan. Jadi ini menjadi menarik bahwa seakan-akan kalau Itu kesamaan visi versi dari Pak SBY kan? dan melalui juru bicaranya. Melalui juru bicara? Iya. Tapi apakah kemudian sama kesamaan visinya? Nah itu tadi masuk ke substansi pembicaraan. Maksud saya mumpung ada Bang Fadlizon di sini pada waktu berbicara yang tidak empat mata. Sebetulnya kita mau tanya yang empat mata juga. Tapi ketika agak terbuka, ada nggak selama ini muncul juga pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang misalnya kita dengar di public lecture atau apa begitu yang misalnya mengatakan, Pak Presiden, saya membayangkan ya kalau situasinya dinamis, Pak Presiden, kenapa kita tidak berkonsentrasi pada jagung sekarang? Karena ternyata kalau jagung itu ditanam oleh seluruh rakyat Indonesia, nilainya di tingkat global sekarang jauh lebih tinggi dari batu bara misalnya. Jadi tidak satu arah updating apa yang ada dari Jerman, tapi juga Pak Prabowo misalnya ekonomi kerakyatan. Karena kan sebelum pemilu 2014 kita masih harus berbuat yang baik buat bangsa kan. Ada yang disebut tadi outgoing dan ingoing, siapapun dia nggak mesti Prabowo gitu. Sebetulnya ada juga tadi pembicaraan dan Pak Prabowo juga memberikan masukan-masukan, masalah politik juga, masalah pilkada, kemudian masalah energi, masalah subsidi dan lain-lain gitu. Dan memang ada kecenderungan tadi Presiden juga menyampaikan kajiannya tentang BBM ya, bahwa sulit rasanya untuk menaikkan BBM karena ini bisa menimbulkan satu inflasi, terutama kalau tidak ditopang oleh satu planning yang bagus ya. Saya kira itu juga patut dihargai, satu kenyataan bahwa ya kondisi masyarakat yang ada sekarang dan itu. Pak Prabowo setuju ya untuk tidak menaikkan. Karena artinya kan di sini kita bisa melihat perbedaan tokoh-tokoh yang pernah datang ke Pak SBY. Kalau Pak JK kan tetap dalam posisi harus dinaikkan. Kita tidak boleh mensubsidi orang kaya sebesar kurang lebih 30 triliun tapi per Pak bulan. Prabowo mengusulkan untuk dilakukan, Ini pentingnya isinya yang begini. dilakukan targeted subsidi misalnya. Itu kepada kelompok rakyat miskin, kelompok yang tidak mampu. Ini juga hal yang penting. Dan saya pikir itu dialognya sangat konstruktif ya. Dan Pak SBY juga mengakui beberapa hal yang tidak tercapai, masalah birokrasi yang kadang-kadang sulit untuk di apa yang diinstruksikan tapi tidak jalan kira-kira gitu. Jadi ada dua arah lah ya. Ada dua arah. dinamis. Ada dua arah. Baik. Kita harus jeda dulu Bapak-Bapak. Nanti kami kembali saat lagi pemirsa. Saya Fitra Eri. Ya, kita tiba di penghujung Apa Kabar Indonesia Malam. Closing statement ya dari masing-masing tamu saya malam hari ini. Saya ke Mas Julian dulu. Ya, saya mau melengkapi sekaligus meng-highlight tadi yang disampaikan Mas Fadlizon ya, bahwa memang betul ada kesamaan visi. Ambil contoh tadi seperti yang disinggung masalah BBM. Pak Prabowo sendiri mengatakan lebih tepat kalau ini targeted subsidy, ya kan? Jadi yang lebih difokuskan. Dan kita tahu siapa mereka yang pantas untuk menerima subsidi itu. Dan sebagai pengetahuan mungkin, saya kira sudah banyak diketahui juga bahwa pemerintah bukan tidak mau menaikkan BBM. Pernah diusulkan, tapi dengan satu catatan bahwa harus ada bantuan terhadap mereka yang memang akan terkena dampak atau imbas dari harga BBM itu sendiri. Karena begitu BBM dinaikkan, itu kan akan mengandung konsekuensi yang langsung kan, bahwa ada inflasi, lonjakan inflasi dan kemiskinan. Jadi mereka harus benar-benar dipastikan mendapatkan bantuan. Dalam hal ini mereka satu pandangan. Sebab itu tadi untuk memperkuat apa yang dikatakan, kami katakan sebagai satu kesamaan visi, bahwa memang mereka sesungguhnya memang melihat dalam satu perspektif sudut pandang yang sama. Kehadiran Pak juru bicara malam ini semakin memperlihatkan kemesraan antara Prabowo dengan SBY, walaupun sebelumnya kan kita tahu juga ada pertemuan dengan Pak Hatta Rajasa yang dibesar-besarkan oleh media juga. Kemudian seakan-akan kemudian disandingkan, oh ini untuk nantinya bisa kebetulan besan juga kan dalam paket-paket yang ada. Itu bebas saja di tahun politik ini. Tetapi poin yang kedua mungkin adalah poin pertemuan yang empat mata tadi menjadi penting. Apakah ada isu-isu yang sedang dipertanyakan masyarakat juga dibahas itu, misalnya soal pengadilan HAM dan lain sebagainya. Lalu dalam konteks ingoing dan outgoing, sebetulnya yang kita harapkan adalah ada juga hasil pertemuan tadi yang disampaikan ke publik bahwa Prabowo dan Pak SBY misalnya akan melakukan hal-hal tertentu yang berguna bagi semuanya, termasuk bagi legacy presiden kita. Kan kita kira-kira 1 tahun lagi, nanti apa yang akan diwariskan yang disupport oleh pemikiran-pemikiran Prabowo misalnya. Terakhir Pak. Iya, kami sebagai partai yang di luar pemerintah ya, tentu akan mendukung selalu program-program pemerintah atau kebijakan pemerintah
yang pro rakyat dan tetap kritis untuk hal-hal atau kebijakan yang kurang atau merugikan rakyat ya. Dan saya pikir kritik terhadap pemerintah, terhadap presiden atau kebijakan presiden itu juga bukti bahwa kita peduli kan. Dan ini bagian yang konstruktif dan saya kira presiden tadi juga menerima dengan baik masukan-masukan atau kritik dari masyarakat. Dan dialog itu secara umum saya lihat satu usaha untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik kita. Saya kira itu satu hal yang bagus. Baik. Akhirnya clear ya apa isi pertemuan petang tadi ya. Satu pertanyaan singkat saja, tapi kalau dipinang oleh Demokrat, oke. Loh, yang penting kalau kita mendapat dukungan dari rakyat dan kemudian mendapat dukungan dari partai politik ya tentu dengan senang hati. Oke. Ya. Itu juga jelas, clear juga. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami malam hari ini. Saya akhiri Apa Kabar Indonesia Malam, saya Elvira Kerunisa. Selamat malam Indonesia.